Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah Masya Allah Ustaz. ya. Aku nih ganggu nih Ustaz. Oh, nggak apa-apa, lagi nyantai kebetulan habis hujan, nyantai, lagi baca-baca sedikit kebetulan. Ada tugas untuk menyampaikan materi sedikit tentang keislaman. Gitu. Kebetulan tuh Ustaz. Oh ya, gimana? Keislaman ya. Tentang keislaman ya, betul. Jadi kemarin itu di grup saya mempunyai banyak pertanyaan nih dari teman-teman. Kebetulan saya nyimakin apa yang pertanyaan dari teman saya untuk pertanyaan tentang keislaman. Nah, salah satunya adalah apakah semua agama itu sama? Ada yang nanya, pandangan Islam terkait semua agama itu apakah sama? Ya, sekarang lagi. Nah, mungkin ya nyambung betul ya, nyambung. Nah, kebetulan saya lagi bawa buku juga nih, pas sekali pertanyaannya. Tapi Masya Allah, ya kita coba kita lihat ya dari kitab ini tentang pandangan Islam terhadap agama, terhadap pernyataan bahwa agama itu sama. Disebut dalam istilah akidah wahdatul adyan, penyamaan agama. Jadi pluralisme. Agama yang penting baik ya, yang penting baik, semua agama itu sama. Itu kan sekarang lagi viral memang kan, begitu ya, kurang lebih itu mungkin maksudnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, pertama pernyataan itu adalah pernyataan yang bertentangan dengan ajaran Islam, bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah hanya agama al-Islam. Dan ada ayat yang lain di sini diterangkan oleh Syekh, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, mencari keyakinan selain keyakinan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala yuqbala minhu, Allah mengatakan maka sekali-kali sampai kapanpun ya, lan itu artinya nggak akan mungkin. Jadi sampai kapanpun dia amalnya nggak akan pernah diterima oleh Allah. Amal banyak tapi nggak diterima oleh Allah. Dan Allah mengatakan wahwa fil akhirati minal khasirin, dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Mungkin kita ingat kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika di Palestina yang pertama kali datang untuk menerima kunci Baitul Maqdis. Baitul Maqdis dulu kan dikuasai oleh siapa? Oleh Ahlul Kitab, oleh Nasara, ya kan? Nah, setelah dikuasai oleh umat Islam, dibuka langsung kuncinya, dipegang oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada waktu setelahnya, beberapa waktu setelah itu, beliau radhiyallahu anhu melihat seorang pembesar agama Nasara di tempat itu yang matanya cekung menandakan kurang tidur, badannya kurus karena menandakan dia sering puasa. Umar bin Khattab menangis telah melihat seorang alimnya dari agama itu. Maka ditanya oleh sahabat yang lain, ya Amirul Mukminin, lima tabki, kenapa engkau menangis? Dikatakan, aku melihat itu. Loh, dia kan orang Nasara, dia kan pembesar ajaran Nasara, kenapa anda nangis? Karena dia Nasara itulah maka saya menangis. Kenapa? Karena amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Amilatun nasibah, dia bercapek-capek di dunia. Bayangkan, kurang tidur, kurang nggak makan, bahkan kadang-kadang tidak beristri. Ini kan keluar dari fitrah. Tapi apa yang terjadi? Tasla naron hamiyah. Dia nanti di akhirat kalau sudah mati dibangkitkan masuk ke dalam neraka jahanam. Subhanallah. Maka dalam satu kasus seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW, dia membawa lembaran-lembaran kitab-kitab terdahulu. Maka Rasulullah mengatakan, wallahi demi Allah, seandainya Musa itu hidup, maka dia pun akan mengikuti ajaranku. Nah, artinya di sini bahwa ajaran seluruh agama itu sama, jelas bertentangan dengan ajaran Islam, karena hanya Islam sajalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaran yang sebagai penyempurna seluruh ajaran-ajaran yang pernah ada. Ya, memang sebelumnya pernah ada ajaran Islam namanya. Sebelumnya ada ajaran Islam, ajaran ini. Tetapi semua itu telah dirubah oleh umatnya, oleh pembesar-pembesar. Yang terjaga oleh Allah sampai hari ini adalah hanya ajaran Islam. Makanya Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran Islam ini, kami pula yang menjaganya. Artinya bahwa hanya Islam yang dijaga oleh Allah. Maka hanya Islamlah yang patut kita untuk beriman dengannya. Dalam hadis ya, Nabi Muhammad SAW juga pernah mengatakan, seandainya ada orang Yahudi, ada Nasara, tahu saya diutus oleh Allah, dia tidak beriman kepadaku,
Apa kata Rasulullah? Dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajaran agama tidak sama. Ya mungkin seluruh ajaran mengajarkan kepada kebaikan, tapi bab akidah itu berbeda. Berbeda dengan ajaran yang lain. Maka hanya Islamlah ajaran yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira bisa dipahami ya? Masya Allah.